Halo anak-anak, senang bertemu dengan Anda dalam pembelajaran sejarah gereja melalui video interaktif yang Anda saksikan ini. Ini adalah pertemuan yang pertama dan kita akan berbicara seputar pengantar ke dalam sejarah gereja. Saya berharap Anda telah siap mengikuti pembelajaran melalui video ini. Kiranya apa yang Anda akan pelajari itu membuat Anda semakin berkembang, semakin bertumbuh dan memahami materi-materi yang disampaikan. Siapkan alat tulis Anda dan bersaat teduhlah sejenak sebelum Anda melanjutkan menonton video pembelajaran ini. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh materi yang akan kita pelajari kali ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai melalui materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah setelah mengkaji berbagai sumber, jadi kita akan mengkaji beberapa sumber, buku-buku, mungkin juga bisa diskusi atau bertanya kepada teman, bertanya kepada sumber lain, bertanya kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, melalui hal itu peserta didik dapat menjelaskan tempat sejarah gereja dalam ilmu teologi. Jadi tujuannya kamu dapat menjelaskan tempat sejarah gereja dalam ilmu teologi. Jadi ilmu teologi itu memiliki beberapa cabang, lalu di dalam ilmu teologi itu sejarah gereja ada di bagian mana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, jadi saya akan menjelaskan peserta didik dapat menguraikan hubungan sejarah gereja dengan bidang lain dalam ilmu teologi. Di ilmu teologi sendiri terbagi beberapa bagian di dalamnya, lalu bagaimana sejarah gereja berhubungan dengan bidang lain di dalam ilmu teologi itu. Jadi mungkin perlu dipikirkan apakah gereja bisa berdiri sendiri sebagai sebuah cabang ilmu atau dia punya relasi yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang lain dalam ilmu teologi. Yang ketiga, melalui proses pengkajian berbagai sumber, peserta didik dapat memadukan beberapa definisi sejarah gereja. Jadi kita akan mengkaji beberapa sumber, kita akan melihat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang sejarah gereja itu apa menurut pendapat mereka, lalu beberapa pendapat itu kita padukan. Mungkin kita akan perlu melihat apa kelebihan dan apa kekurangan dari masing-masing pendapat tersebut. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan manfaat-manfaat dari ilmu sejarah gereja. Kira-kira kita mendapatkan manfaat enggak ketika kita belajar sejarah gereja? Lalu apa manfaatnya bagi kita? Sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau, lalu sekarang kita mau pelajari, lalu manfaatnya terhadap kita. Jadi kita akan melakukan diskusi, kamu akan diskusi dengan temanmu, dan juga kita akan menggali informasi, mencari tahu, membaca buku atau mencari dari sumber lain untuk bisa mendapatkan pengertian tentang manfaat-manfaat apa yang kita dapatkan dengan belajar sejarah gereja. Kiranya tujuan pembelajaran ini dapat kita capai bersama. Yang pertama harus kamu pahami adalah bahwa sejarah gereja merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum SMTK. Tentu ini adalah sebuah pengalaman baru bagi kamu, di mana sebelumnya, mungkin pada jenjang sebelumnya, tentu di jenjang SMP, kamu belum mendapatkan pelajaran ini. Ini adalah pelajaran yang
hanya ditemukan di SMTK. Kalau misalnya kamu membandingkan dengan SMA, maka pelajaran ini tidak ditemukan dalam kurikulum SMA. Jadi ingat bahwa pelajaran sejarah gereja merupakan salah satu pelajaran teologi di dalam kurikulum SMTK. Jadi ya melalui pelajaran pada mata pelajaran ini, Anda tentu akan bertemu dengan hal-hal yang baru yang mana sebelumnya belum pernah Anda pelajari. Nah, sebagai salah satu mata pelajaran wajib, perlu Anda ketahui bahwa sejarah gereja juga merupakan salah satu mata pelajaran yang masuk dalam mata ujian nasional. Jadi kita menyadari betapa sejarah gereja itu penting sekali untuk dipelajari. Nah, juga perlu kamu ketahui, menjelaskan bahwa sejarah gereja merupakan salah satu bidang atau salah satu cabang di dalam ilmu teologi. Nah, tentu kamu harus juga memahami bahwa teologi itu bisa diartikan sebagai faham atau doktrin atau pengajaran tentang Tuhan, tentang Allah. Itu berasal dari kata theos dan logos. Theos itu Allah, logos itu bisa artinya adalah firman, bisa artinya adalah doktrin atau pengajaran. Jadi kalau kita definisikan secara sederhana, teologi bisa berarti ajaran tentang Allah, ajaran tentang Allah, atau doktrin tentang Allah. Nah, biasanya para ahli mendefinisikan teologi itu sebagai ajaran Alkitab tentang Allah. Kenapa dibilang ajaran Alkitab tentang Allah? Karena sumber pengetahuan tentang Allah itu adalah Alkitab. Sehingga definisi yang berkembang dari definisi yang ada ini adalah ajaran Alkitab tentang Allah. Jadi bagaimana Alkitab mengajarkan tentang Allah. Jadi seperti itu. Nah, yang berikut, teologi, ilmu teologi secara umum dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu disebut teologi biblika. Yang kedua, teologi sistematika. Yang ketiga, teologi historika. Dan yang keempat, teologi praktika. Nah, jadi kalau Anda perhatikan sekilas, kira-kira sejarah gereja masuk di dalam bagian mana? Ya, tentu di sini ya, teologi historika. Nah, mungkin saya perlu memberikan penjelasan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan teologi biblika, apa yang dimaksud dengan teologi sistematika, historika, dan teologi praktika. Kalau kita berbicara tentang teologi biblika, maka pokok yang dibicarakan pada bidang ini adalah Alkitab itu sendiri. Alkitab. Di SMTK ada pelajaran namanya ilmu pengetahuan Alkitab. Maka kalau kamu sudah mendapat penjelasan, pasti
mata pelajaran tersebut dikelompokkan dalam bidang ilmu teologi biblika ini. Atau misalnya kalau nanti ada pelajaran misalnya teologi perjanjian baru, teologi perjanjian lama, atau misalnya pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama, semua hal yang berurusan atau yang berbicara tentang Alkitab itu dikelompokkan sebagai teologi biblika. Yang kedua, teologi sistematika. Kadang-kadang juga disebut dengan dogmatika. Dogmatika. Dalam kurikulum SMTK ada satu pelajaran yang menganut menyangkut bidang ini. Ada satu pelajaran yang disebut sebagai dogmatika. Nah, jadi kalau misalnya Anda mempelajari tentang doktrin Allah, bagaimana ciptaan Allah, bagaimana karya Kristus di dunia ini, doktrin tentang akhir zaman, apa ajaran Alkitab tentang akhir zaman, bagaimana manusia bisa diselamatkan. Nah, pokok-pokok tersebut dikelompokkan dalam teologi sistematika. Yang ketiga, teologi historika. Teologi historika atau historical theology. Jadi dari kata historis gitu. Jadi sejarah, teologi sejarah. Jadi segala hal yang berurusan dengan sejarah, termasuk pelajaran kita ini, yaitu sejarah gereja, dikelompokkan dalam teologi historika. Nah, yang keempat adalah teologi praktika. Teologi praktika itu berbicara tentang bagaimana teologi yang dipahami oleh orang Kristen dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau berkaitan dengan hal-hal praktika. Misalnya yang terkait dengan pelajaran ini adalah misiologi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, jadi pembagian ini yang perlu kamu pahami. Keempat pembagian ini memang ada pembagian lain yang dilakukan oleh para ahli, tapi ilmu teologi secara umum dibagi di dalam 4 cabang seperti yang baru saja kamu dengar. Berikutnya, bahwa sejarah gereja sebagai salah satu cabang ilmu teologi tentu tidak bisa dipisahkan atau selalu terkait dengan bidang lain. Jadi beberapa bidang di dalam ilmu teologi itu memiliki hubungan, bahkan boleh dikatakan tidak bisa dipisahkan dengan bidang-bidang lain di dalam ilmu teologi. Misalnya seperti apa? Misalnya kalau kita berbicara tadi ya, ada dogmatika. Dogmatika. Nah, dogmatika itu punya hubungan dengan sejarah gereja. Dalam hal apa misalnya? Dogmatika berbicara tentang doktrin-doktrin. Maka di dalam sejarah gereja kita mengenal bahwa dogma itu berkembang. Misalnya ada terjadi perdebatan pada zaman gereja mula-mula pada abad kedua, ketiga, keempat. Dan pokok-pokok yang diperdebatkan pada zaman itu, misalnya tentang keilahian Kristus, misalnya tentang Allah Tritunggal. Nah, jadi pokok yang diperdebatkan itu sendiri merupakan bidang ilmu teologi atau dogmatika, ya. Dan itu terkait dengan sejarah gereja karena terjadi dalam sejarah gereja. Nah, misalnya begini, kita juga memahami bahwa sejarah gereja terkait dengan bidang ilmu misiologi. Misiologi juga adalah salah satu mata pelajaran teologi dalam kurikulum SMTK dan memiliki hubungan dengan sejarah gereja.
Nah, sejarah gereja itu berbicara tentang bagaimana Injil diberitakan kepada berbagai bangsa. Bagaimana para misionaris mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tentu saja perkembangan gereja itu, perkembangan dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan dari ilmu misiologi, ya, praktek misiologi yang dilakukan oleh para misionaris misalnya, para hamba Tuhan yang mengabarkan Injil. Jadi memiliki hubungan dengan misiologi. Misalnya apalagi, mungkin kita bisa memikirkan hal lain yang menjelaskan sejarah gereja itu punya hubungan dengan bidang ilmu lain di dalam teologi. Nah, intinya bahwa sejarah gereja tidak bisa berdiri sendiri. Anda mau mempelajari sejarah gereja, misalnya mempelajari sejarah gereja pada abad pertengahan, maka itu tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin yang berkembang pada zaman itu. Tidak bisa dipisahkan daripada bagaimana gereja memahami tentang Allah pada abad pertengahan. Misalnya kalau kita berbicara tentang nanti tentang reformasi, pada zaman reformasi ada banyak sekali pokok-pokok dogma gereja yang diperdebatkan oleh orang-orang percaya, baik antara pihak Protestan maupun dengan di dalam kelompok-kelompok Katolik. Nah, jadi sejarah gereja intinya tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan dengan bidang lain di dalam ilmu teologi. Baik, selanjutnya yang mau kita pelajari adalah mengenai pengertian dan definisi daripada sejarah gereja. Nah, dua kata ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena pemahaman tentang sejarah di dalam pengertian orang Kristen berbeda dengan pemahaman sejarah dalam pengertian secara umum. Nah, yang paling membedakan di dalam pengertian Kristen adalah bahwa orang Kristen, pandangan Kristen memahami bahwa Allah adalah pelaku utama sejarah. Nah, ingat bahwa di dalam pengertian orang Kristen, sejarah yang terjadi ini terjadi oleh karena kendali Tuhan. Segala sesuatu terjadi oleh karena ada intervensi ilahi, ada intervensi Tuhan sehingga segala sesuatu yang terjadi dapat kita perhatikan sekarang. Jadi di dalam pengertian orang Kristen tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa keterlibatan Tuhan di dalamnya. Sehingga dikatakan bahwa sebenarnya yang menjadi pelaku utama sejarah itu adalah Tuhan sendiri. Nah, tapi juga kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan sejarah. Nah, mungkin sebelumnya kami sudah memahami hal ini, tapi kita akan melihat sekilas untuk mereview kembali pengetahuan yang mungkin pernah kita dapatkan. Nah, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun, artinya pohon. Kenapa disebut pohon? Karena sebenarnya orang Arab dalam pengertian mereka bahwa sejarah itu merupakan peristiwa dari sesuatu yang sederhana, ya, lama-lama menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ibaratnya seperti pohon, hanya satu batang awalnya, tetapi lama-lama menjadi berkembang, menjadi besar, dan terdiri dari banyak dahan, lalu ada ranting-ranting dan seterusnya, sehingga semakin lama dan semakin kompleks. Kemudian dalam bahasa Inggris ada kata history, artinya masa lampau umat manusia. Masa lampau umat manusia. Lalu dalam bahasa Jerman ada kata Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Nah,
sesuatu yang telah terjadi. Dalam bahasa Indonesia, kita mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang sejarah gereja di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa pengertian yang disebutkan. Yang pertama adalah asal-usul atau silsilah atau keturunan. Yang kedua adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi ini menekankan kepada sesuatu yang benar-benar terjadi. Lalu ketiga adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, di sini sudah melibatkan yang namanya ilmu sejarah. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa sejarah di dalamnya mencakup apa yang sudah terjadi pada masa lampau dan tidak mungkin akan terulang lagi. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu begitu kompleks, begitu banyak unsur yang terlibat dalamnya, sehingga untuk memahaminya kembali, untuk kita bisa memahami peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau itu dengan baik, dibutuhkan rekonstruksi. Ya. Jadi harus direkonstruksi ulang, sejarah itu harus diteliti ulang. Kenapa seperti itu? Karena apa yang telah terjadi pada masa lampau itu harus dipahami berdasarkan masanya sendiri, bukan berdasarkan pada masa kita. Nah, untuk itu ya dibutuhkan yang namanya rekonstruksi. Ya, dibutuhkan yang namanya rekonstruksi sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang sejarah. Nah, kalau sudah melibatkan yang namanya rekonstruksi tadi, maka itu sudah berkaitan dengan ilmu sejarah. Jadi, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nah, berdasarkan pengertian ini dapat diartikan bahwa masa lalu dari kehidupan umat Tuhan atau orang percaya dipelajari juga dalam ilmu sejarah. Nah, jadi apa yang telah terjadi di dalam kehidupan orang percaya, bagaimana perjalanannya, dan bagaimana pergumulannya, bagaimana perkembangannya, itulah yang dipelajari dalam sejarah gereja ini. Kata yang kedua yang mau kita pahami adalah kata gereja. Nah, kata gereja mengandung dua pengertian, yaitu pengertian secara empiris dan pengertian secara teologis. Nah, kalau kita melihat pengertian secara empiris itu bertolak dari apa yang dapat dilihat gereja secara konkret. Ya, seringkali pengertian gereja secara empiris itu adalah apa yang dapat diamati oleh mata, seperti misalnya ada gedungnya, ya, lalu ada orang di dalamnya, ada orang berkumpul di dalam gedung itu, lalu kita katakan itu gereja. Dan kadangkala pengertian secara empiris itu lebih kepada penampakan secara fisiknya. Nah, lalu kemudian ada yang disebut dengan pengertian secara teologis. Nah, pengertian secara teologis itu bertolak dari suatu ukuran yang ditentukan sebagai kriteria dalam menilai suatu gereja apakah benar bisa dikatakan sebagai gereja. Jadi ada ukuran yang menjadi patokan sesuatu itu dikatakan gereja. Atau boleh dikatakan bahwa ya ini ada sekumpulan orang lalu menyatakan diri sebagai gereja, tetapi gereja yang benar-benar gereja itu harus ada kriteria untuk menentukannya. Nah, pengertian gereja dalam hal yang demikian itu disebut sebagai pengertian secara teologis. Jadi ada ukuran yang menjadi patokan menilai gereja itu apakah sungguh-sungguh gereja atau tidak.
kata gereja sebenarnya tidak ditemukan di dalam Alkitab. Ingat ya, bahwa kata gereja tidak ada di dalam Alkitab. Nah, Alkitab Perjanjian Baru, ingat Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, sementara kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis. Maka sudah pasti di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak ditemukan kata gereja. Tapi kalau kamu baca Alkitab versi bahasa Indonesia pada masa kini, kata gereja ada. Kata gereja ada ditemukan dalam Matius pasal 16 ayat 18. Ya, jadi di sana kita membaca kata gereja. Saya bacakan untuk dipahami ya. Matius 16 ayat 18. Sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Jadi sebenarnya kata gereja di sana itu, ya, kata gereja di dalam Matius 16:18 dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan dari kata eklesia. Eklesia ini bahasa Yunani. Pengertian yang paling umum dari kata eklesia dan banyak diterjemahkan di dalam Perjanjian Baru bukan gereja tetapi jemaat. Ya, jemaat. Nah, kata gereja yang berasal dari Portugis, ya, igreja, artinya terpanggil. Terpanggil. Nah, jadi masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia melalui kedatangan orang Portugis pada zaman kolonial dulu, lalu kemudian diadopsi, diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dieja dengan kata ya, dengan ejaan gereja. Jadi tadi i gereja, nah, dari i gereja menjadi gereja. Nah, kemudian eklesia, ya, eklesia adalah kata Yunani yang juga dipakai dalam PB dengan arti yang sama dengan kata igreja. Jadi kata eklesia dengan igreja itu ya, memiliki pengertian yang sama, yaitu terpanggil. Terpanggil. Ya, terpanggil. Kata gereja yang di dalam bahasa Portugis tadi, igreja, ya, igreja. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan church, ya, Great Church, atau bahasa yang serumpun dengan bahasa Inggris, bahasa Skotlandia, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Nah, semua kata-kata di dalam bahasa tersebut ya artinya milik Tuhan atau kepunyaan Tuhan. Nah, baik di dalam bahasa Inggris, bahasa Skotlandia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, itu mengacu kepada kata kuriakos dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah menjadi milik Tuhan. Jadi di sini ada persamaan pengertian antara kata church dalam bahasa Inggris dan bahasa serumpun dengan bahasa Inggris
dengan kata kuriakos di dalam bahasa Yunani. Itu menunjuk kepada milik Tuhan atau menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, kata kuriakos, ya ingat, kata kuriakos hanya dipakai 2 kali di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20 dan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata berkumpul. Jadi di sana kamu akan menemukan kata berkumpul itu, ya. Kata ini diterjemahkan dari kata kuriakos dalam bahasa Yunani. Lalu kemudian di dalam Wahyu pasal 2 pasal 1 ayat 20 kita menemukan juga kata kuriakos, tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai istilah hari Tuhan. Hari Tuhan. Jadi, hari Tuhan, hari kepunyaan Tuhan, hari di mana Tuhan beristirahat. Jadi itu hari Tuhan, menyatakan milik. Nah, the Lord's Day. Itu hari kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Nah, jadi kata igreja dalam bahasa Portugis terkait dengan 2 kata di dalam bahasa Yunani, yaitu kata eklesia dan kata kuriakos. Sekali lagi, kata igreja dalam bahasa Portugis terkait dengan 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata eklesia dan kata kuriakos. Kedua kata ini, baik kata eklesia maupun kata kuriakos, digunakan dalam Perjanjian Baru. Tetapi yang paling banyak dipakai adalah kata eklesia. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa kata kuriakos yang artinya menjadi milik Tuhan atau kepunyaan Tuhan hanya 2 kali dipakai di dalam Perjanjian Baru. Nanti terkait dengan pengertian kata eklesia akan dijelaskan lebih jauh. Nah, pada sesi ini sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Kiranya Anda sekalian bisa